would come from the blood, the promised Messiah would come from the bloodline of David. Did Jesus have biological connection or family connection with David? Yes or no? Biological connection, not about biological connection. This son of David. Yeah, it is written explicit in the Bible. I can open the verse right now that he would have biological connection. Turun dari darah. Mari kata, okay. Iya. Apakah Anda ada silsilah Maryam? Ya, apakah Anda ada silsilah Maryam? Yaitu di Lukas. Kasih, baca dulu. Baca aja sendiri tentang silsilah Lukas itu dari Maria, Matius itu dari Yusuf. Ada brother, di sana ada suami Maryam juga. Kamu kalau ngomong tidak ada silsilah langsung mulai Maryam David. There is no direct and listen to me, brother. Then I listen to you. Not my You listen to me first, then I listen to you. 2 minutes to listen to me, brother. Then I listen to you. There is no direct connection of Maryam Salam going towards David because her husband is coming in that silsilah. Ke Adam, oke. Matius itu ditarik dari garis keturunan Yusuf ke Abraham, ke Daud ke Abraham. Udah itu. Kamu tinggal baca, Pak. Dan suami di mana? Matius. Suami di mana, bro? Di sana ada tulis suami atau tidak? Matius, Bang. Matius. Ya Allah subhanahu. Brother Arif, kamu bisa buka itu reference Brother Edi kasih ya? Bro, Matius itu diambil dari silsilah Yusuf, Bang. Kamu bisa baca. Dengar. Kamu bisa baca di verse 16. Brother Arif bisa baca di 16. Ya, Anda bisa buka referensi yang Brother Edi kasih sekarang. Ustaz Alif nggak bisa, Bang Budi mungkin Bang Budi. Ustaz Alif nggak bisa karena dia di Makassar nggak bawa itunya. Dia cuma bawa satu HP. Anda bisa buka Bang Budi itu bisa, Bang Budi ada laptop. Bang Budi. Oh. Ya. Gimana? Diam kau. Bang Budi. Coba mandi. Ayat apa ini? Brother Harman, bisa buka tutup mute mic dulu ya. Brother Harman, Bang Budi lagi belanja ya, Bang Budi. Sudah. Buka apa Ustaz? Itu ada di bawah mau menuju data. Lukas. Data itu kemana aja dah? Bang Adi, aku cuma ngomong firman. Bang Budi lagi belanja. Tadi siapa? Bro, yang tadi yang manggil gue siapa sih? Nah, ini nih. Yang tadi manggil gue siapa sih? Bang Ade kok tiba-tiba hilang suaranya? Kenapa gua di-kick? Bang Andri. Di-kick. Siapa di-kick lu sembarangan? Enggak, tadi temen gue itu kenapa di-kick, bro? Tadi lagi ngomong kok tiba-tiba putus, itu kenapa ya? Tadi dia ngomong apa sih? Enggak ada. Enggak, tadi dia ngomong apa kok? Ngomong Bang Ade. Tadi Bang Budi berisik banget noise-nya, sumpah. Bang Budi berisik banget. Enggak berisik amat. Itu itu Bang Budi. Itu dari iya, Bang enggak terlalu Budi. berisik. Enggak apa. Emang gitu deh. Kan udah enak. Cek kalau udah sampai mana ini temanya. Lanjut. Itu tadi Bang Muhammad minta itu Torres bukain. Apa yang mau dibuka Bang Jia? Baju. Dari Korea sudah naik. Brother Arif atau brother orang Muslim lain buka referensi? Iya, silakan. Akhir dia yang mana? Iya, brother mau brother Edi mau buka referensi apa, brother? Bisa ulang.
Ini mau ngapain sih bro? Mau buka apa langsung aja buka. Brother, ulang brother, ulang dulu. Apanya? Yang Anda cerita Jesus itu promise Messiah dijanjikan di perjanjian lama. Kamu cerita referensi untuk Lukas ya? Oh, F5 cerah banget. Iya. Buka dulu itu, Brother Perastar. Ya, apa? Ayat mana? Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat Lukas 44. 24, 44. Oke, meluncur. Lukas 24, 44. Mantap. Ini ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu ya. Apa itu brother? Itu menulis tentang Yesus, tentang aku. Ini statement yang brother Esther. Iya brother, tunggu dulu. Ini statement yang brother Esther baca sekarang. Ini statement siapa? Esther siapa sih? Yesus. Brother para Esther. Brother Esther. Ya. Esther siapa sih? Kembali lagi itu. Oh, Esther. Ya, ini statement siapa? Ini statement siapa? Ini statementnya ini ia statement berkata siapa? kepada mereka. Ia tuh siapa ya? Ya Yesus ya ini ya. Yesus ini ya. Buka Iya, aja. Yesus. Nah. Ya ini Yesus yang ngomong di Lukas 24 Ini statement itu juga? Yesus ya. Loh kok kamu hanya iya Yesus. Terus apa? Punya apa? Tunggu dulu. Oke, sekarang kamu kasih istidlal atau kamu kasih bukti Jesus itu Messiah dijanjikan di perjanjian lama. Oke? Ya, seluruh Pak tentang perjanjian lama itu yang menubuatkan itu menulis tentang Yesus, nubuatan itu. Yesus yang ngomong itu bukan Aderion. Yang ngomong itu bukan Aderion. Siapa itu Mesias di dalam perjanjian lama, brother? Siapa itu? Perjanjian dengar. Perjanjian lama itu tidak pernah menuliskan nama Mesias itu siapa. Itu berbentuk tanda-tanda nubuat. Iya, namanya, saya Pak. mau bertanya siapa itu? Siapa itu? Yesus. Jesus atau tidak? Yes or no? Yesus. Tadi kan Yesus ngomong. Seluruh itu menulis tentang Tapi tidak aku. bisa Yesus. Nggak masalah. Di dalam Nggak masalah. Enggak mas, Ya Allah, kamu menolak enggak masalah. Kan kamu menolak Yesus. Kan kamu menolak Yesus. Itu masalah, brother. Kamu ada dalil eksplisit. Loh, itu kan Ya, Yesus ngomong itu sendiri. Jesus. Itu kan Yesus ngomong sendiri, Bang. Batalkan dalil Dengar dulu, itu. Bang. Batalkan dalil itu. Kok batalkan dalil? Dengar dulu, Bang. Kan? Yesus sendiri ngomong, seluruh itu menulis tentang aku di kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur, kitab pertama dari kitab Ketuvim. Ini kamu seperti tadi ngomong tanah. Itu kan dari kitab Babilonia, Talmud Babilonia abad ketiga toh, tanah. Ya, kan? di mana itu Dulu nggak tertulis? ada, itu belum ada dulu. Di mana Ya itu semua, tertulis? bro. Nubuat itu banyak tak? Baca sampai ayat 46. Asumsi. Sampai ayat Nubuat 46 nggak? dibaca coba. Ada tertulis sebab ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit 3 hari di antara Iya. orang mati. Di mana itu tertulis? Ya, Itu yang kan menafsir bro. itu Bukan. ya Bukan ada lihat ya begitu, bro. Yesus menafsirkan ya. Kok bukan begitu? Coba baca sampai Dengar. 46. Coba baca. Baca sampai Iya, 46. itu dari Yunus, Bang. Tuh, baca Ada dulu. tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang Iya. ketiga. Nah, Yesus ini nafsir kitab apa? Kok nafsu kitab apa sih? Ya, Itu kan tulisan- tertulis soalnya. Enggak, dia itu bukan ceritanya. Itu ada nih tulisan karena ada dia secara overall itu bukan mengutip satu kitab tertentu, enggak. Bahkan Yesus itu sering mencampurkan antara nubuat di kitab Mazmur dengan Yesaya itu digabungin. Ada Iya, kayak Yesus gitu kan bentuknya. Iya, Yesus kan menafsirkan kan. Nah, dia nafsir kitab apa ini? Pengen tahu gue. Loh kok nafsir, Bang? Yesus tuh Itu ahli bukan nafsir nafsir, itu. tahu. Bukan.
Udah bro, jangan seperti itu. Yesus bukan hal tapi Yesus itu bukan orang Farisi, Pak. Kalau gitu di mana ini tertulis? Yesus, nah, iya itu kan di seluruh kitab Pak, Taurat, Neviim dan Ketuvim seperti tadi di Lukas 4 ayat 44. Iya. Jadi ketika Yesus membaca semua, Yesus Itu menyimpulkan gini, itu semua Lagi, dia. brother Gitu Eddie, kan? itu brother Matthew, Gini, Bang. brother Esther, tunggu. Ya. Jesus itu tidak salib 3 hari 3 malam itu brother ya, saya yakin kenapa Matius 12:40 brother baca dulu. Matius 12:40 meluncur. Matius 12:40. Ini salah brother Eddie. Tidak baca Bible benar-benar ini. Aku lebih suka Yesus itu nafsirin loh sebenarnya. Kalau nafsirin tuh masuk pasti. Ya, silakan. Gak mau ya kalau Yesus nafsir ya. Oke deh. Ya, Enggak gimana nih? masalah. Nah, kamu ini kan menolak Yesus nggak masalah, tapi kan Yesus sudah dengan tegas seluruhnya itu menulis tentang dia kok. Kalau kamu mau Ya itu nggak terserah masalah. brother. Matius Iya. 12:40 bro. Baca dulu ini. 12:40. Ini sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dia berkemah ya maksudnya ya. Nah, itu yang masalah brother Eddie. Nah, soalnya itu apa, Bang? Itu brother ini yang Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan mati atau tidak? Agak mati. Dia kan Bang, dia kan keluar lagi toh. Enggak Bang, dia kan keluar lagi toh. Enggak, dengar dulu Bang. Ya Allah sebarang. Bukan masalah keluar brother. Di dalam perut ikan mati atau hidup? Tidak mati, tapi makanya kan dia kan keluar lagi toh dari perut itu kan. Profesinya sudah batalkan dari Matius 12:40. Prophet. Bukan begitu, kan Yesus itu kan masuk ke alam kematian. Enggak, dengar dulu Bang. Ya, kamu itu kan jangan so tahu gini. Yesus itu kan masuk ke alam kematian dan dia bangkit. Itu loh perbandingannya Bang. Seperti itu, gitu loh. Jadi kalau Yunus masuk ke alam ikan, Yesus ke alam kematian. Ya kira-kira begitu. Itu kan bentuk perbandingnya gitu loh. Bukan tentang mati atau enggaknya. Ya makanya gue bilang sih Yesus nafsir ini. Ya enggak nafsir. Bagaimana sih nafsir? Loh iya, dia ketika baca Yunus, dia ketika baca kitab Yunus, ini nubuat buat saya ini, gitu loh. Ya nggak apa-apa kan itu kan klaim kamu bahwa Yesus mengklaim dia itu adalah dia. Itu nggak masalah buat gua. Itu nggak masalah buat gua. Brother Esther, brother bisa baca Matius 12:40. Ulang lagi itu. Iya. Ulang brother Esther. Sebab Sorry, seperti saya Yunus ganggu Anda. tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Brother, only answer this one question. When Yusuf was in the stomach of the fish or the whale, whatever he was, okay? When he was in the stomach of the fish, did he died or not? Yes or no? Di perut paus. Yesus nggak di perut paus. Kok maksudnya masih? Bukan Yesus, Yunus Kok in the tadi gua stomach of dengerin the Yesus. fish. Did he Oh, die bukan or Yesus. not? You know. You don't understand English basically. That is your Iya, problem. saya mendengar tadi Yesus. Kok dia gua mendengarnya Enggak Yesus, Yunus, ya mirip lah us. Mirip. Yunus. Kenapa? Ya nggak Brother mati. Esther, bisa Tidak ulang mati. dalam bahasa Indonesia. Tidak Iya, mati. dia udah jawab akhirnya tidak mati katanya. Yunus dalam perut ikan tidak mati. Tidak mati, tapi kan di hari Tapi ketiga dia Jesus kan sudah dikeluarkan mati itu lagi. bagaimana bro? Dia masuk ke alam kematian. Di hari ketiga dia bangkit. Perbandingannya seperti itu. Pak. Iya, artinya Jesus itu 3 hari terus hidup atau Ini tidak? bukan tentang mati atau enggaknya. Brother Eddie, dengar. Jesus 3 hari terus hidup atau tidak? Bang. Enggak, 3 hari dijawab aja, 3 Dek. malam hidup Eddie, terus atau Eddie. tidak? Enggak. Edi dijawab aja di Yesus ketika di dalam lo dipanggilnya Edi. Yesus ketika di dalam Ade aja. Ade. Ya, dia akhirnya gue bisa panggil lo Ade, panggilnya Edi. Enggak. Depan itu jangan diulang-ulang. Tadi kan saya bilang tidak mati. Enggak, bukan itu kan Yunus. Itu Yunus dalam perut ikan tidak mati. Nah, kalau Yesus dalam perut bumi mati atau enggak? Itu loh pertanyaannya. Dia memusnahkan iblis kok.
Ah? Jadi Dia nggak mati? memusnahkan iblis. Loh, begini kan yang di dalam Amot itu dia mati nggak? Loh enggak. Oh, Yang enggak, mati kan enggak. Iya, enggak mati katanya, enggak mati jawabannya. Fisiknya itu, enggak fisiknya itu yang masuk ke kubur. Dengar. Yang dengar dulu bang. Yang dengar dulu, tiga Bang. hari, Dengar dulu, oke. dengar 3 hari dulu. 3 malam Jesus tidak mati atau meninggal. Tunggu dulu. Kenapa Bukan, cerita resurrection, brother? Astaga, dengar dulu. Yang mati itu kan yang bukan masuk ke alam kubur, ke alam kematian. Kan Yesus itu kan ada di kuburan jasadnya. Rohnya itu yang datang ke alam kematian, memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 4. Oh, itu nggak maksudnya boleh gini. mati. Iya, gua ngerti. Jadi maksudnya gini, Akhizia. Yesus ketika di dalam perut bumi 100% mati, 100% tidak mati gitu loh. Loh bukan gitu. Oh, Itu bukan juga, omongan salah lu. terus gua. Memang selalu salah karena Islam kamu. Jadi gini. Gimana ya? Gini. Kan perbandingannya kan Yunus itu kan di perut bumi, di perut Paus, gitu. Nah Yesus itu kan ceritanya kan masuk ke alam maut kan artinya kan di perut bumi kan. Kan Oke. gitu kan. Ya, kan? jadi perut ikan, Itu perut paus sama dengar perut dulu. bumi. Oke. Itu perbandingannya bro, itu perbandingan paralelnya seperti itu. Nah, yang masuk ke alam kematian itu kan rohnya. Nah, roh itu kan nggak mati. Yang mati Jadi itu Yesus kan yang- jasad ada di oh, kubur. I see. Bukan Iya, di ngerti. alam kematiannya. Di alam kematiannya tuh rohnya itu justru nggak akan maut. Oh iya, sip. Jadi Iya, gini, iya, Akhizia dan iya. kawan-kawan Muslim. Yesus yang daging mati, Yesus yang roh tidak mati gitu loh. Loh iya yang mati itu, yang masuk ke alam kubur, yang masuk ke alam kematian itu kan rohnya. Roh itu memang nggak mungkin mati. Iya, sip. Itu jadi ada 2 Yesus, Yesus yang daging yang mati loh kawan-kawan itu loh. Loh kok ada 2 Yesus? Kamu itu sama dengan rohmu ada 2 kores nggak? Kores. Kamu dengan rohmu itu 2 kores nggak? Enggak. begitu? Jangan kayak Gua kalau gitu, mati bro. daging gua ya mayat. Guanya ya Iya, kan? roh gua ya tetap kores. Berarti gitu. ada dua kores atau 1 kores? Kalau gitu ya sama aja dong kita sama Yesus. 1 kores, 1 kores atau 2 kores? Saya jawab. Tanya dulu. Saya tanya 1 dulu. Korintus. Yang brother Korintus, Eddie, kores. tunggu dulu Jangan lari, bro. brother Jangan lari. Eddie. Jangan Brother lari, bro. Eddie, Jangan brother Eddie, satu brother lebih. Eddie. Dua kores. Yang Pertama brother kores Eddie yang persepsi daging, 3 kedua kores hari yang 3 roh. malam Jesus. Ya. Ya, brother Eddie persepsi Jesus bukan mati atau meninggal 3 hari 3 malam. Kenapa di dalam Luke 24 ayat 5 sampai 7? Seperti itu ya tulisnya. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, "Why do you speak the living among the dead?" Question mark. Loh, begini He is not here, comma. Why do you seek the living among the dead? Why do you seek the living among the dead? Question mark. Gini, He is gini, not gini. here, comma, but is risen. Biar gua jawab dengan bahasa Remember Indonesia. how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, "The Son of Man must be delivered into the hands of a sinful man and be Dengar dulu, crucified, dengar dulu. and the third day risen again." Ini sudah Dengar dulu. crucified, sudah salib, sudah mati dan bangun hari yang ketiga. Yang Dengar ini dulu, tidak Bang. mati. Kenapa cerita itu sudah mati dan bangun hari yang ketiga? Ini kan sebenarnya kan bentuk pertanyaan yang lain, tapi kan semuanya sama-sama aja. Cuman kemasannya kamu buat panjang aja. Sama, jawaban gue sama seperti semula bang. Yang Yesus itu mati, yang masuk ke alam itu kan bukan jasadnya, tapi rohnya. Roh itu kan nggak mati. Oke. Nah, Di dalam dengar Matius dulu kan kita harus membandingkan dengan 12:40 tidak cerita temen lo ini Listen kok to me. nggak bisa membiarkan In the Matthew 20:12-40, it is nowhere written physical or spiritual. Bukan. It is Itu kan written kalau- spiritual. Bukan. Kamu mau membandingkan apa Brother, kisah buka dulu Yesus Matthew masuk ke alam? 12:40. Oke. Astaga Tuhan. Ini Gue ngerti Ini- kok maksud dia tuh gue ngerti. apa ya maksudnya apa? Di sini di mana tulis Yunus itu mati fisikal tapi hidup spiritual. Dia Silakan hidup, kasih dia bukti. hidup. Matthew 12:40. Bukan, dengar dulu bang, dengar dulu. Oh, ngerti gua. Maksudnya Adelion itu Yunus itu masuk ke perut paus itu rohnya. Bukan dong, bukan. Oh, beda ya. Bukan dong bro. Oh, siap.
Kan dia membandingkan satunya di perut bumi, satunya di perut paus kan. Ya. Paus itu kan si Yunus itu kan hidup, gitu. Yunus itu kan hidup kan. Nah, yang di perut bumi itu kan tentu bukan fisiknya Yesus, tapi rohnya. Roh Yesus itu ya tetap. Oh. Roh itu kan nggak mungkin mati. Nggak nyambung. Jadi kan Di itu sini, dengar. di sini Yunus hidup fisikal atau tidak, Brother Eddie? Itu bro coba gue nggak kelihatan itu apa sih? Matius berapa? 12:40. Yunus Matius 12:40. Yunus Bentar, di perut bentar. di perut paus. Iya bentar, gue biar baca dulu. Kalau dagingnya Ini bukan kiasan juga. Yunus ada di perut Jadi gini, paus, bro, rohnya gini. Yunus kemana? Rohnya Yunus. Dengar dulu bro, dengar. Ini kan membandingkan. Ini suara gue kedengaran nggak sih? Kadang-kadang masuk. Jadi persoalan muda gini kok jawabnya muter kayak kipas angin, Yon. Parah lu ya. Itu orang so kenal banget sih, gue gak kenal dia loh. Parah lu. Dengar dulu bang. Dengar dulu bang. Yunus ini kan mau dibandingkan dengan anak manusia, ini kan perbandingan dua peristiwa ya. Yunus di dalam perut ikan, anak manusia di dalam rahim bumi, ya toh. Nah, yang di dalam keadaan Yunus hidup, oke. Yang di dalam rahim, masuk di dalam rahim bumi kan itu kan rohnya, bukan jasadnya. Rohnya itu hidup. Ya itu loh perbandingannya itu membandingkan satunya di dalam perut ikan di rahim bumi, bang. Brother Eddie. Jesus di sini kasih info seperti Yunus. Betul. Deh. Baca dulu dari awal, brother. Iya, bang. Seperti Yunus. Seperti bang. Walaupun disebut seperti Yunus kan bukan berarti juga anak manusia. Di sini seperti di dalam bahasa Indonesia, brother. Di sini seperti itu di dalam bahasa asli original text itu, brother, bukan kiasan, itu harfiah di sana. Maksudnya? Saya bisa kasih bukti sekarang. Enggak, belum. Saya belum ngerti. Enggak, gue belum Oke, ngerti saya omongan kasih dia. info. Saya ulang lagi, brother. Tunggu dulu. Di sini dalam Matius 12:40 ada tulis seperti ya. Betul. Ini seperti di dalam original text, original bahasa Bible, itu bukan kiasan, itu harfiah. Emang siapa bilang kiasan? Yes. Yang bilang Seperti kiasan itu, ini kan perbandingan, bro. Bukan Ini kan bukan perbandingan. kiasan, itu harfiah. Statement harfiah itu di dalam original Saya text. bilang perbandingan, bang. Saya bilang perbandingannya. Brother Ini Esther, kok kamu bisa itu- biar saya. Kamu ada nomor biar saya, brother, sekarang. Iya, lihat. Nanti saya kasih palu. Biar saya, brother. Saya mau kasih bukti kamu. Bukti apa sih? Bukti apa? Bukti apa sih ngomong-ngomong? Bukti di dalam apa? bentuk original text. Oh, oke. Jadi mau dibukain original teksnya gitu. Ya silakan. Iya. Silakan. Oke. Mat 12:40. Oh, Bible Hope yang ku kasihi, keluarlah. Nah ini Matthew 12:40. Hosper, Gar, and Ionas. Just as. Jangan, brother. Just as. Seperti. Buka ini. Ini. Concordance-nya ya, kita buka ya. Yes. Nanti ini ada paham apa itu di sini. Nah ini. Ini udah Bawa dulu. bawah. Ya. Ini. Apa itu emphatic? Intensifying, and emphatic adverb intensifying. Ini Exactly this like. one. Itu dia. Exactly like. Ya. Just Exactly- exactly like. like. Exactly. Like. Seperti sama 100%. Oke? Jangan macam-macam di sini, brother. Saya sudah baca Bible lebih dari kamu. Mungkin gini yang dimaksud Adi Iya. Leon. Itu pengertian mati itu seperti apa dulu? Mati itu apakah roh berpisah dari tubuh ataukah roh tidak berpisah dari tubuh gitu?
Coba, Bukan, bukan, Yunus bukan itu itu, bukan rohnya, itu. Enggak. Yunus itu rohnya berpisah dari tubuh nggak, Yon? Bukan begitu bang, bukan begitu. Enggak, Tapi sebenarnya Yang juga, di aku perut masih Yunus- bingung loh sama kawan-kawan muslim ini. Ini mau dibawanya itu Yesus salah ngomong atau Yesus tidak mati? Mau kemana nih dibawanya? Kalau Ustadz Muhammad Zia kayaknya Yesus tidak mati. Betul ya, Ada Ustadz, ya? dua consequences, betul brother. Begini loh, bang. Yang masuk ke rahim bumi itu tentu kan rohnya. Itu juga ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Itu bukan manusianya. Nah, kan nggak mati. Yang masuk ke rahim bumi itu ya rohnya, rohnya. Yang di dalam perut ikan itu dia Yunus juga nggak mati. Itu. Ya masuk ke rahim bumi nggak mungkin jasadnya dong. Jasadnya kan ada di kuburan. Yang masuk ke alam kematian itu roh itu kan nggak mati. Nah perbandingannya sama dengan Yunus. Perut ikan juga nggak mati gitu loh. Kan yang mau dibandingkan kan antara perut ikan dan bumi kan begitu. Oh oke, jadi sama kayak Yunus, Yesus pun tidak mati ya. Sebenarnya Yesus itu hidup. Iya. Oke, I see. Yang masuk ke rahim bumi itu kan bukan jasadnya. Tapi roh itu kan nggak mati, Pak. Jadi Yang Yesus masuk ke jadi yang masuk ke alam mayatnya maut Yesus itu kan itu bukan jasad. jadi Yesus itu nggak dikubur ya? Dikubur. Nah, yang kuburannya Gimana? itu kan bukan masuk ke alam dengar. Itu kan bukan ke masuk ke rahim bumi. Yang masuk ke rahim bumi itu maksudnya ke alam kematian itu, Pak. Itunya. Oh iya, karena Yesus itu mayatnya di iya. Apa gimana? Kok keputus tadi gimana? Ya jadi Yesus itu kan nggak dikubur kayak Islam ya. Dia tuh di goa dia ya. Mayatnya di goa dia. Mau enggak cara dikubur atau enggaknya, mau dikubur dengan di tanah terus tetap yang datangnya ke alam ini kok ribut ya, yang masuk ke perut bumi tapi rohnya Noise. Oh siapa itu? bukan gua. Ini suara gua ada nggak? Tar dulu, lu mute dulu Yan. Enggak, bukan gua pasti. Mute dulu, dicoba dulu. Bukan gitu. Siapa, Noy? Ini Praistar ini. Oh gua dong, Is. Ya. Nah udah, lanjut. Ya udah gua dari tadi itu melanjutkan suatu hal yang gua ulang-ulang terus kok. Kan kalian muslim ini kan suka sekali aja itu terus ya gue jawab itu terus. Berpisah enggak? Ya gimana orang-orang banyak mau di situ-situ aja ngapain? Tunggu dulu brother. Saya mau baca Matius 16:21. From the time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and on the third day be raised. Iya, dia mati, Pak. Silakan kasih info untuk dia mati bro, 3 hari terus bukan 3 hari bro, Jesus bukan terus hidup. Dengar dulu Bang, dengar. Tapi Yunus 3 hari terus hidup bro. Itu yang masa dengan Anda. Ini sulit tuh jadi gue menjelaskan diulang-ulang gini Bang. Jadi perbandingan Matius 12 ayat 40 itu Pak, itu mau membandingkan dua peristiwa Yunus dengan anak manusia yang masuk ke rahim bumi. Jadi kan ada objeknya ini dua, satu perut paus, yang kedua itu rahim bumi kan begitu. Yang masuk ke perut paus siapa? Yunus. Hidup. Yang masuk ke perut itu siapa? Yesus itu yang masuk siapanya? Jasadnya atau rohnya? Yesus yang roh. Roh itu mati atau hidup? Hidup. Nah itu. Oke. Itu yang dimaksud. Nah jadi kawan-kawan Aderion itu yang berpahaman Yesus itu tidak mati di salib dia itu. Dong bro. Brother, bagaimana Matius 12:40 tidak ada tulis untuk atau masalah lain, itu yang masalah brother. Di sana tidak ada tulis seperti itu yang brother tadi kasih info. Itu yang masalah. Diulang-ulang aja. This is the problem.
satunya ini enggak gini loh. Satu yang dibandingkan itu kan antara brother, listen to me. Susah, Listen to me. In 2 minutes, I will listen to you the 10 minutes, okay? You are saying Right, that right. Jesus died physically, but his spirit lives Yes. there. Okay, Go to I agree with you. The alam spirit never kematian. dies. That is, I also agree with you. Listen to me. I agree with you. The spirit never dies. We have the same faith too, that the spirit never dies. Okay. Mhm. Now the problem out over here is arising, brother. In Matthew 12:40, there is no discussion about the spirit. Yes, And the terus. word that is you listen to me. And the word that is listen to me. And the word that is used in Matthew's 12:40 is not figurative. It's literal. Ya. And the Betul. principle for a literal word, you cannot do commentary on that thing. You have to put faith on it as it is written in the Bible. It is a Yeah. definition of the literal statement is you have to believe as it is written. Now you are doing your manipulation, your own speculation about that thing. If in Matthew's 12:40 was written about I'm not spirit, speculating. listen to me. If in 12:40 was written about spirit, I would accept it, but it's not written. Anda sendiri tafsirkan untuk 12:40, brother. Okay, silakan. Kok sama lagi dengan jawaban gua, bro? Sama aja. Gini loh, yang masuk di dalam perut ikan itu kan Panas nggak bisa paksa orang keras kepala seperti itu. Lanjut, bro. Iya. Ini gue tuh ngulang lagi, bro, sama aja. Enggak, jawaban gue tuh pertanyaan kamu kan diulang-ulang terus. Ya saya jawabnya sama itu terus. Yang masuk ke perut ikan itu kan Yunus. Yunus kan hidup, gitu. Yunus kan masuk di perut ikan itu kan hidup posisinya. Yang masuk ke perut bumi kan bukan jasadnya Yesus, tapi rohnya. Yang roh itu kan juga hidup. Iya, itu kenapa nggak imbang ya? Kalau Yunus kan keren sama badan-badannya juga masuk ke perut paus. Kan kalau misalnya sama itu ya berarti sama-sama di perut paus lah. Sama di perut paus, ya apa Yunus di perut paus, ya begitu juga dengan Yesus di perut paus juga begitu. Nah itu benar-benar sama, kan ini kan berbeda. Satu di perut paus, satu di perut bumi. Itu beda Iya, dong. cuma kalau roh sama badan ya nggak imbang sih gue bilang. Bukan ini loh, yang permasalahannya itu Yesus itu masuk ke perut bumi itu memang dalam keadaan hidup, yaitu adalah rohnya. Nggak mungkin Harusnya pakai perumpamaannya dengar, apa ya? bang, dengar. Ini bukan perumpamaan, ini perbandingan. Saya nggak bilang ini perumpamaan, tidak. Iya, perbandingan Yesus itu apa ya? Nggak apple to apple dia, gitu loh maksud gue. Ya mungkin buat kamu enggak, tapi buat kami apple to apple gitu loh. Sip. Karena apa? Karena Yunus masuk ke perut ikan itu hidup, rohnya Yesus ke perut bumi itu ya hidup. Belum begitu loh. Yesus Nggak. masuk perut gue pakai roh. Apa ini? Ya lah, nggak apa-apa lah, bebas sih. Enggak, bang, enggak, kan tadi kan gue bilang coba 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19 yang masuk ke alam maut itu memang rohnya, enggak mungkin. Jasad itu ada di kuburan, Pak. Gitu loh. Ya. Kalau Sebab Yunus juga ya, Kristus itu telah kan mati tetap- sekali untuk segala dosa kita. Ya, Benar. gak enaknya tuh gini loh, Yunus itu dagingnya di perut paus, rohnya juga muter-muter di perut paus gitu. Dia nggak kemana-mana lagi. Itu ya nggak pasnya tuh di situ aja sih. Ya, gue bilang itu kan sama. Ada perbedaan juga. Perbedaannya apa? ya. Satunya di perut. Dengar dulu. Apa? Biar tahu gitu loh. Bedanya satunya di perut ikan, satunya di perut bumi. Itu Iya. nggak mungkin jasad masuk ke perut bumi. Satunya Nah, daging yang dan masuk roh, ke- satunya roh aja kan gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ini iman lu kok. Ya, iya. Itu kan rohnya masuk, ya rohnya Yesus juga, bukannya rohnya Petruk, bukannya rohnya Dono, ya rohnya Yesus juga. Harusnya apa ya? Kalau gue bisa kasih saran itu harusnya ya Yesus itu sama daging-dagingnya ke rahim bumi itu baru spektakuler. Nggak apa-apa buat kamu, kalau kamu harusnya itu kan keinginanmu ya, nggak masalah kan. Yesus kan bukan pengikut kamu. berarti yang Kan murid-murid Iya, itu kan itu nggak sih. menulis tentang, nggak murid-murid gini bang, murid-murid itu kan nggak menulis tentang apa yang kamu mau bang, Yang kayak dikubur. gitu. Permasalahannya kan Ya gitu. mungkin nanti kalau pengikut Yunus sama pengikut Yesus ketemu dialog gitu. Yan, yang dikubur Ya udah, itu brother, rohnya jangan paksa Yesus itu, sudah. atau badannya Yesus, Yan?
badannya Yesus Bang. Tapi gini. Dengar. Ini memang kan agak rendah ini kan susah Bang. Gini loh. Yang masuk. Tunggu. Laban mau ngomong Laban. Terserah Anda. Bang Pra, caranya ke perut bumi itu gimana Bang? Menurut Abang itu ke perut bumi itu secara badani gimana maksud? Lo tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kan itu konsep Kristen kan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi gini. Itu masuk alam roh Bang. Iya, kalau nggak ada yang mustahil, kenapa nggak sama dagingnya aja supaya pas sama Yunus? Apa tuh? Menurut Bung Pra, perut bumi itu berapa lapis? Ratusan. Lah gimana? Berarti nggak baca Quran kamu? Nyambung Bang, abang jangan sok-sok Enggak, tahu kita masalah. nerakanya Islam itu nggak di bawah bumi lah, Ban. Beda konsep kita. Enggak ada yang alam. Nggak ada di bumi terus bawahnya neraka itu nggak gitu kita konsep. Bumi kayak Beda. tahu aja Bang ini. Kenapa Di kalian kalau bawah diperhadapkan itu dengan Hades, sesuatu itu yang dewa. janggal? Nggak nyambung. Kenapa kalau kalian diperhadapkan dengan sesuatu yang janggal itu nggak terima? Ini kan perbandingan Kamu banyak yang janggal, orangnya cukup Bukan mati, kita, wajib mati. kita. Ya udah nggak apa-apa, berarti kan udah ngaku, itu janggal. Ya udah kalau janggal ya apa-apa. Mana-mana orang bahas masalah Yesus kok. Ini Lah, ada gimana? bumi Ngaco, lapisan itu. berapa? Ngaco mulai ini orang nih. Datang-datang ngaco. Yang bener lah. Ngaco. Masa nggak bisa bertanya? Gue dari tadi sini kamu baru datang yang ngaco kamu tuh. Kau yang baru datang, nggak Stres madu gua. kau stres. Gue baru Oh, bentar, datang. siapa dulu kita yang masuk ke Gue rumah ini? baru datang. Lu mendingan mending makan itu tuh roti jelai sama anggur, sama itu anggur campur empedu, Ah, lu ya. mending Biar minum nyambung. kencing unta. Ya Minum bro, kencing unta. jangan nggak usah kayak gitu, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Kita membandingkan masalah bumi. Gak nyambung. Kalian Iya, bertanya kalau tadi, nggak pas lah Ban, kalau dibandingin sama kita, karena dalam Islam neraka itu atau hadesnya kalian itu beda. Kita nerakanya nggak ada di bawah bumi. Nah makanya saya Kita tanya, bukan Bang bumi Pra, datar, kawanku. kalau di bumi itu ada berapa lapis? Ya nggak tahu lah. Lah gimana? Alam aduh my god, alam kematian itu kan alam roh Bang. Itu kan bukan alam fisik. Iya, tapi kan kalau dalam Kristen Ya, kan di bawah bumi kan, alam roh, alam kematian itu kan di bawah bumi, di bawah tanah. Dengar. Tetap aja Bang, itu namanya alam roh. Ya, walaupun disebutnya di dasar bumi, itu bukan berarti physically, bukan. Itu tetap alam roh. Alam kematian itu alam roh. Dengar dulu. Iya, loh. alam kematian, Iya, alam bener. roh itu kan kalian di bawah bumi, makanya nggak pas kalau dibandingin sama Islam. Ya, it's okay lah kalau buat kamu ya nggak masalah. Tapi kan begini, saya hanya mau 12 ayat 40 itu bandingnya seperti itu Pak. Iya, Kalau iya. kamu bilang exactly, dengar dulu bro, dengar. Tentu harus jawaban yang menjawab porsi lebih banyak itu kan gua. Ya kan karena kan kitab saya. Singkan itu antara perut bumi perut paus dengan perut bumi. Itu sama benar-benar sama nggak exactly? Ya enggak juga. Oh satunya di perut bumi, satu di perut paus kok. Nggak benar-benar exactly the same, nggak sama-sama. Nggak benar-benar sama Pak. Itu betul brother. That is why we are saying that it is a contradiction because it is not same. Jesus died and was buried in the grave. Ini loh. You're understanding the point. Exactly. That is what we are saying, brother. That is a contradiction. Nggak. We are also Yang- saying it's not Exactly what always is so your clear. point, gitu loh. Nggak, peristiwa itu yang bukan perumpamaan. Benar-benar memang Yunus itu masuk benar-benar ke perut paus, betul. Yesus itu masuk ke perut bumi, itu juga betul. Benar-benar sama. Tapi gini perbandingannya itu satunya di perut bumi, satu di perut paus, tentu ada bedanya toh. Tetap aja ada bedanya. Ya. Gitu loh. Ya, Sebenarnya gini sih, lokasinya beda, tapi sama gitu. Roh ya roh juga, daging ya daging juga gitu. Daging sama roh dibandinginnya. Gitu. Karena ini kan tentang masalah hidupnya Pak di dalam perut bumi. Itu kan Statement itu bukan kiasan, brother. Itu literal.
Harfiah brother. Ada tadi ngomong kiasan loh. Serius, gue dari tadi gak ada ngomong kiasan. Ya brother Ustaz sudah. Serius. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sudah brother sudah. Terima kasih brother. Gak bisa paksa seorang, itu bukan aturan Islam. Udah Pak. Terima kasih. Iya, Aku juga gitu. mau bahasnya yang lain. Bahasnya yang ini apa? Dek, ada Rian. Yesus itu disalib jam berapa? Jam 9 pagi atau jam 12 malam? Itu disalib di atas kayu di kayu salib itu jam 12. Jam 12 siang ya? Ya. Oke. Ini apa ya? Kenapa cepet banget matinya, Dek? Jam 3 sore udah meninggal. Gue nggak tahu Pak. Itu 3 jam itu disiksa loh Pak. Itu tersiksa di kayu salib dari jam 12 sampai 3. Lu bilang sebentar, gue nggak tahu parameter sebentar lu apa. Itu 3 jam lama loh. Iya, gue udah searching. Jadi penyaliban itu orang tuh meninggal itu kira-kira 3 harian, paling bentar 3 harian meninggal gitu. Orang ya, ini bukan orang yang ada Tuhannya, ini orang biasa 3 hari. Lah ini orang ada Tuhannya, cuma 3 jam meninggal. Begini Pak, Yesus itu sebelum disalib itu sudah disiksa. Darah itu banyak berkecucuran. Beda dengan orang yang di sebelahnya. Di sebelahnya itu kan mereka belum mati ya. Tapi akhirnya dimatikan. Nah, Yesus itu nggak mati. Dengar dulu, dengar. Yesus itu banyak keluar darah sebelum masuk di atas kayu salib itu, dia sudah banyak keluar karena dia disiksa dulu. Apalagi perjalanannya itu bukan pakai mobil, bro, naik mobil lu enggak, jalan kaki. Itu juga di dalam perjalanan itu juga darahnya keluar. Tentang masalah medisnya itu bukan bidang gua. Tapi menurut secara awam gua nih, bukan orang medis yang gua ngomong ya, itu hal yang wajar karena darah yang keluar diri Yesus itu memang sudah terlalu banyak, sebelumnya sudah disiksa. Itu sejauh itu yang bisa gue jelaskan. Itu karena gue bukan orang medis. Dia 100% Tuhan loh. Kok gini loh, yang disiksa itu kan dalam keadaan manusianya Pak. Ibrani 2 ayat 14. Dalam keadaan manusia, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Bukan, tadi gue salah. Keadaan manusianya. Dia itu yang ilahi itu adalah sang firman ya. Firman itu nggak mungkin disiksa. Kenapa nggak mungkin sih? Karena firman itu kan suatu hal yang bentuknya ruah, suatu hal yang bukan daging dan roh, bukan daging dan darah dan daging. Ibrani 2 maksudnya gini loh, lu lupa konsep iman lu tidak bisa dipisahkan. Ingat, tidak bisa dipisahkan. Betul. Jadi ketika kemanusiaannya kesiksa ya, itu ketuhanannya itu kesiksa juga kan itu. Nah yang gua miris itu, ini ketuhanannya kok cuma 3 jam disalib meninggal. Ya bang, Tuhan itu nggak mungkin disalib. Tuhan itu kan gelar. Kamu ngomong Tuhan atau bukan Allah nih? Kamu ngomong Tuhan atau Allah nih? Kyrios atau Allah? Elohim aja bro. Kalau lu nggak suka pakai Allah juga nggak masalah buat gua. Elohim aja. Ya? Jadi karena kan kata Elohim dengan kata Kyrios. Kalau kamu Tuhan itu disalib ya nggak mungkin. Tuhan itu kan gelar. Nah Allah itu disalib mungkin nggak? Juga nggak mungkin. Allah itu kan hakikatnya roh. Roh itu kan nggak mungkin disalib. Yang disalib itu kan keadaannya manusianya itu. Oh, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Itu jadinya. Bukan. Jadi kalau bukan terpisah namanya. Bukan ini nih. Coba kamu baca 8 bro. Coba lo baca. Filipi berapa? Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Makanya gue ngebandingin sama Nabi Muhammad SAW ya. Anggaplah asumsikan Nabi Muhammad wafatnya syahid karena racun. Ya. Bro. Enggak apa-apa. Lo baca dulu. Lo baca dulu. Jawab itu. Tunggu. Nah itu.
Nabi Muhammad makan daging ada racunnya. Racunnya tahun 629. Nabi Muhammad wafat 632. 4 tahun. Nabi Muhammad aja kena racun 4 tahun baru meninggal. Yesus disalib 3 jam meninggal. Meninggal Yesus disalib 3 jam. Memang itu Kaget gua. faktanya. Memang itu faktanya dan itu juga tertulis di dalam Filipi 28 ya. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, gitu ya. Nah, itu dia juga di 1 Petrus 3 ayat berapa ya? 18. Ayat 18 coba. Ya dong. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Iya, gua ngerti deh. Gua ngerti yang soal dia mati di kayu salib. Yang gua kaget, yang gua surprise itu, gua kira dia tuh disalib 3 hari baru meninggal. Wah, ini dong, apa? Normal lah, standar gitu. Ini 3 jam disalib meninggal. Bang, Tadi saya kan udah jelas. Sebel Tadi kan banget saya gua. udah jelasin. Itu penjelasannya sulit dijelaskan, Bang. Jadi intinya Terus di Tuhan-Tuhan kan gitu kan. Dijelaskan, bro. Bang, redaksinya salah, bukan dengar. Bukan sulit dijelaskan. Itu bukan bidang kita. Dengar dulu. Astaga, Laban Kristen, Dek, Laban Kristen. Jangan salah. Iya, makanya- Jangan friendly fire lu. Gue tahu. Bang, dari tadi udah sampai Enggak, gini. Bukan tidak bisa, itu bukan Bang, jangan menggunakan kata tidak Balik bisa ke dijelaskan. Dialog kalau berdua lah. Okay. Gue yang jadi the Kristen, bro. Mungkin I want to ask a question. I don't want to debate with that. bentrok-bentrokan gitu loh. This is Markus 15, 16 sampai Ya, silakan. 20. I would read the 20th. Kalau I would read the 20th passage here. After mocking him, they stripped him of the purple cloak. Oh, where is gone? Iya, Bisa mau baca itu. karena ada ini musuh apa immortal enemy-nya ini Malikil Amalak. Brother Laban itu orang Kristen? Laban Kristen Tritunggal, ya. Brother Laban, cek brother. Nah, ini ada jawab Mati racun itu bagaimana, bro? Yang nubuat tentang mati racun tuh, yang nubuatan mati racun itu bagaimana itu? Bisa keluar nggak ya? Mereka menuduh katanya Nabi Muhammad tuh mati racun, katanya Nabi palsu katanya. Iya kan gini, sebagian ulama juga ini Akhi Budi, sebagian ulama juga menganggap Nabi Muhammad itu wafat karena racun di Khaibar dan itu menjadikan Nabi Muhammad syahid gitu. Gue pribadi nggak ada masalah karena kerennya apa? Diracunnya tahun 629, Nabi Muhammad wafat 632, 4 tahun. Nggak pakai roh Allah, nggak pakai roh kudus, nggak pakai ke 100% Tuhan, 4 tahun baru meninggal. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hebat nggak Nabi kita? Nah, Yesus disalib baru naik jam 12. Dia baru disalib jam 12, jam 3 sore udah meninggal. Jam 3 sore udah meninggal, astagfirullah, yang kayak gini dituhankan ya Allah. Kalau enggak berlebihan gua rasa. Orang itu baru mati hal yang biasa itu. Jadi kematian itu tergantung banyak faktornya. Tapi kalau bro bilang yang mati bisa bangkit itu baru luar biasa, bro. Lah kalau 3 jam disalibnya ya orang-orang bisa memikir oh ini mah cuma pura-pura disalib matinya gitu. Lu disalib 2 minggu, bangkit itu baru Tuhan. Lu coba di atas kayu salib cuma 3 jam pura-pura tidur namanya. Pura-pura tidur. 3 jam udah diturunin dari manja banget. Tapi itu apa? Asam lambung kita baru meninggal.
lebih hebat lagi kakekku. Skip deh. Makanya aku bilang lebih Diam, luar diam, biasa. Ya kalau lebih hebat kakek lu yang jadi Kristus kalau gitu, jangan Yesus. Dengar dulu, Yesus dengar cuma dulu. 3 jam, Dengar dulu, 3 jam doang, terus bangkit, Sesuatu pura-pura yang biasa meninggal itu yang namanya. sudah mati, bisa bangkit. Nah, itu baru luar biasa, bro. Lah iya karena disalibnya cuma 3 jam. Coba disalibnya 3 minggu, gua jamin gak bangkit Yesus. Coba disalibnya 3 minggu, didiemin itu di kayu salib. Itu intinya my brain. Brother Esther, Yes, yes, yes. saya mau bertanya dengan Brother Laban ya. Apakah Anda Lanjut. buka dalam bahasa Indonesia Mark 15:20, brother? Silakan. Dalam bahasa Indonesia aja dan dalam bahasa Inggris juga bisa. Terserah, brother. Tadi apa bang? Halo bang, ulang bang. Maaf, Markus Bang. 15:20. Markus 15. Iya, brother. Markus 15:20. Alright. Markus 15:20. Bentar. Mana Rionnya? Ada Rian turun. Ah, jauh ya. Kejauhan saya. Bahasa screen sister blokir permanen itu. Sesudah mengolok-olokkan dia, Basal skin dulu, mereka brother. menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan menggenakan pula pakaiannya kepadanya. 15-20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Oke. Saya minta maaf, tapi saya mau bertanya di sini. Apakah di sini bajunya semua Jesus pertama keliur dan kasih baru baju? Atau apa di sini, Brother Levan? Masya Allah. Lanjut. Kenapa di sini, brother di dalam bahasa English version seperti itu, brother? After mocking him, they stripped him on the purple cloak and put his own clothes on him. Then they led him out to crucify him. And as we were observing, he was stripped again as the soldiers began the crucifixion. Ini waktu krusifikasi Jesus, saya minta maaf bangga tapi di sini tulis, saya mau bertanya, Jesus ada baju atau tidak? Silakan kasih kembali jawab. Ya, silakan Tritunggal, silakan jawab. Diganti, brother. Itu bajunya diganti. Nah, persoalannya apa? Langsung ke topik persoalan. Permasalahan yang mau dijawab apa? Ya, tapi di sini ada dua tulis nih, brother. Di dalam akhir, and as we observed, he was stripped again, and the soldiers began crucifixion. Itu terakhir sebelum krusifikasi, ambil baju juga dari soldier. 2 kali itu baju keliur dari sini, brother. Pertama kali dari orang lain yang mocking, yang kedua kali dari orang yang Maulid, itu Jesus Isa bin Maryam. Itu tulis di version English ya. Gak tahu dah version bahasa Indonesia ada atau tidak. Brother Esther bisa buka cam ya? Gimana, Bang Hizya? Cek ya Izya. Itu dalam bahasa itu Indonesia. Aki Budi udah Aki Budi. UTST tolong gedein Aki Budi. Jauh. Saya jauh nih, Bang. Enggak, brother. Oh. Brother Esther bisa buka cam dulu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh ya Matius 15 Markus 15:20. 20. Markus 15:20. Oke, saya tutup. Markus 15:20 sama apa? Udah itu aja, Pak. Oke. Markus 15:20. Sesudah mengolok-olokkan dia karena mereka menanggalkan jubah ungu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Dalam bahasa Inggris juga baca dulu, brother. Sama.
Tunggu, tunggu. And when they had mocked him, they took the purple of him, put his own clothes on him, and led him out to crucify him. Baca Jadi, lagi, Baba. And when they finished their fun with him, they took off the Baca Baba dulu. Bawah mana? Ya, lanjut. They Ya, took ini off the aja. Baca dulu. purple cloak, ya. Lanjut Res. The purple cloak and dress him again in his own clothes. Then they led him outside to crucify him. Baca lagi. And when they had mocked Baba. him, they took off the purple from him and put his own clothes on him and led him out to crucify him. Jadi 2 kali Baca ganti lagi. baju ya. After the soldiers finished making fun of Jesus, they took off the purple cape and put his own clothes back on him. Then they led him out. Then they led him out to crucify him. Baca lagi. When they had finished mocking him, they stripped him of the purple cloak and put his own clothes back on him. Then they led him away to crucify him. When they had finished mocking him, Baca they lagi. stripped him of the purple cloak and put his own clothes back on him. Then they led him away to crucify him. Baca terus sampai habis. Iya, brother. Ini semua versi sudah baca toh? Ya. Silakan kasih itu kembali jawab, brother. Ini orang sudah bikin keliur baju Jesus. Siapa itu keliur baju Jesus di sini? Saya minta paham dari Anda. Kenapa itu agama kamu? Yesus. Saya minta paham dari Anda. Di sini. Ayo jawab. Siapa yang memberikan baju Yesus? Ayo. Berhitung. Maksudnya gimana pertanyaannya? Makanya bahasa satu aja. Tidak ada maksud, brother. Saya mau baca untuk ilmu dan faham. Kalau rujukannya, siapa yang mengenakan baju itu kan dimulai dari ayat 16. Saya baca yang versi bahasa Indonesia ya. Bisa baca, bro? Kemudian serdadu Iya, betul. Yesus ke dalam Silakan. istana. Coba. Yaitu gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Nah, jadi subjeknya di sini adalah yang kita curigai adalah pasukan. Nah, mereka ini berarti pasukan. Mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Berarti menurut brother siapa yang mengenakan jubahnya? Ya. Siapa yang mengenakan? Hello. Bisa dengar saya? Halo. Terus lanjut ini. Ayo dong Laban. Kok berhenti? Ayo Laban. Tadi dengar nggak saya baca? Iya dengar, tapi ayat 15. potong kamu berhenti. Kamu ngomong Kemudian berhenti saya ulangi dari 16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan, berarti mereka itu siapa? Aku nanyanya ke saya. Saya agak tahu, brother. Kenapa bertanya saya? Siapa yang Saya bertanya Anda. Di atas kan sudah dibilang bahwa mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul. Nah, berarti subjeknya di situ berarti adalah pasukan serdadu yang berkumpul. Jadi Yesus pakai baju serdadu. Ya, gimana nya? Dipakaikan. Dipakaikan baju serdadu waktu disalibkan pakai baju serdadu gitu. Jadi Yesus serdadu, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Berarti yang mengenakan adalah pasukan. Terus Ya, intinya pertanyaan ini kok masalah baju aja ditanyain sih dari tadi perasaan. nanti larinya ke telanjang. Bentar lagi topinya ditanya pula. Bingung pertanyaannya.
Bukan, saya bertanya untuk waktu crucifixion Jesus ada baju atau tidak? Itu waktu salib ada baju atau tidak? Perasaan dari tadi. Tuh. Entar lagi Kan omongan gue kan larinya ke telanjang. Dia pakai kayu apa? Kayu mahoni apa kayu apa? Ntar tanya semua. Telanjang bukan kayu, the tree itu yang benernya, bukannya salib. Ya mau telanjang juga, mau enggak juga sih, masalahnya di mana sih? Nah, Masalah waktu dia bangkit pakai baju siapa dia? ya enggak, paling beli kali ya di toko mana itu? Toko siapa? Mang Pepen waktu itu nutup tokonya. Ya. Masalah baju siapa? aja nih, perasaan. Ya, itu makanya ditanya baju siapa yang dicomot, jemuran siapa, takutnya Bang Kelvin yang Kores yang diambil bajunya tuh. Intinya Bang ya, dalam pertanyaan ini kepo amat gitu loh. Nah iyalah, Tuhan ngajarin gue ngambil baju nggak ada izin, gimana sih? Ya itu kan kepercayaannya mereka kan begitu. Kalau cuma pertanyaan-pertanyaan kayak gini, aduh. Oh jadinya nyolong nggak Oke, apa-apa. brother bisa baca Yohanes 19:23, brother. Lagi coba. Yohanes 19:23. Ini sedikit saya bingung. Pegangan kalau bingung ntar jatuh. Enggak perlu, orang Islam itu bingung Brother, karena kita baca sesuai dulu. logika. Gitu, 19:23. Gitu loh bro, bukan bingung karena kita nggak punya akal, kita pinter bro. Tuhannya aja jelas kok. Dibacakan gini ya, saya bacakan ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Kain ihram itu. Apa? Kain ihram yang dipakai sama Yesus. Ayo. Ya, brother Joe bisa kasih info. Waktu Jesus itu waktu salib ada beda statement. Ada yang statement saya minta maaf di dalam Bible Anda. Sebelum krusifikasi sudah ambil baju dan kasih baru baju ya, atau lain baju ya. Waktu sudah selipkan sudah ambil baju juga dan distribusi 4 pieces ya. Terus saya mau bertanya ini di sini. Siapa itu di sana ambil baju di sana? Siapa itu? Nah lu. Tuhan bajunya diambil, gue bingung jawabnya. Gue gak ngerti itu. Tuhan baju dia. Gak ngerti saya. Iya ini bener-bener nanya. Pusing. Ya silakan Pertanyaannya bagi apa tadi, Okan, brother? silakan mau memberi jawaban silakan. Pertanyaannya apa, brother? Itu tadi makanya. Iya, benar. saya brother mau bertanya di dalam John 19:23, brother pertama kasih info waktu Jesus krusifikasi ada baju, tapi di dalam John 19:23 di sini tulisnya baju sudah ambil juga. Bisa brother baca itu 19:23? Oke. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, Iya. dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Apa pertanyaannya? Brother kasih info di sini waktu krusifikasi Jesus ada baju, tapi di dalam John 19:23 Jesus cerita baju sudah ambil juga dari
Dari siapa? Dari soldiers ya. Itu saya mau bertanya. Silakan bro, jawab. Bro. Jubah itu bisa saja disimpan prajurit. Nah, ketika Oke. penyalipan sudah terjadi penyalipan, nah, mereka jaga salib itu. Mereka bagi jubahnya. Jadi apa yang bingung? Apa yang bingung di sini? No, saya bingung pertama Anda cerita Jesus ada baju semua full ya. Tapi di dalam John 19:23 di sini sudah ambil jubah ya. Itu bikin saya bingung di sini. Statement yang brother itu kontradiksi tapi ya. Ya gak apa-apa brother. Enggak. Itu tidak kontradiktif. Di sini sudah situasi Yesus sudah naik di salib. Nah, jadi setelah sudah naik, mereka bermain-main dengan jubah itu. Berarti jubah itu sudah tanggal, sudah dilepas. Oke. Siap. Siap brother, siap. Terima kasih ya. Oke, Kores, lanjut Kores. Saya bertanya bisa? Boleh. Boleh ya, tapi diskusi santai, jangan emosi, jangan apa. Kalau saya tanya balik tentang Islam ini, Boleh. saya mau tanya nih.